Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, kita masuk ke segmen yang ketiga untuk satu orang pertanyaan terakhir sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang mau bertanya, Ibu? Satu orang saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Rustaja dari Majelis Taklim Tis'atul Aulia. Begini Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi rasa sabar, ikhlas, yang mana kita sering difitnah, digibah, serta dimusuhi. Saya mohon semoga ada kiat-kiatnya supaya kita lebih sabar dan lebih ikhlas. Sementara kita ini udah sabar Ustadz, tapi ikhlasnya itu kurang. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang pertama, sudah menjadi sifat manusia kalau dapat kabar dipindah, digunjingin, digibahin, pasti sedih. Betul nggak? Kenapa? Kita bukan malaikat, iman stabil, kita bukan nabi mana, terus kita manusia imannya naik turun. Makanya Allah memberikan kabar gembira yang membuat kita nggak boleh sedih. Apa kabar gembiranya? Yang saya sampaikan di awal tadi, dosanya habis, pahala orang itu ngalir ke kita, ya. Jadi ini kabar gembira dari Allah. Hei hambaku, pahala engkau banyak, padahal engkau nggak ngerjakan, tapi engkau dapat pahala ibadah itu. Lalu kita bertanya, Bu, nanti di akhirat kita bertanya, hei malaikat, kok catatan aku banyak? Aku nggak pernah kerjakan ini loh, kok aku dapat ini? Iya, engkau difitnah, engkau diomongin orang, dan engkau ikhlas, engkau sabar. Ini kabar gembira Ibu untuk kita. Ya. Jadi nggak usah sakit hati. Belajar untuk tidak sakit hati, belajar untuk senyum, belajar untuk mengucapkan alhamdulillah, dan belajar untuk tidak memfitnah orang yang fitnah kita. Jangan membalas fitnahan dengan fitnahan yang sama. Jangan membalas gunjingan dengan gunjingan yang sama. Jangan membalas gibahan dengan gibahan yang sama. Jangan membalas penzoliman dengan penzoliman yang sama. Farudduhu ila ma ahsan minhu. Balas dengan kebaikan. Balasnya dengan apa Ibu? Kebaikan. Lalu gimana kiatnya biar kita sabar? Kadang udah sabar tapi ikhlas susah. Itulah tanda kita belum sabar, Bu. Sabar dan ikhlas satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Pertama Ibu, gimana kita bisa melatih agar kita terus sabar? Ya, keluar dapat kabar itu lagi. Baru sampai pasar dapat kabar itu lagi. Duduk di majelis taklim dapat kabar itu lagi. Sampai di rumah berantem dengan suami gara-gara kabar itu lagi. Ya Allah Ustadz, rasanya nggak sabar. Pertama Ibu, sabar itu nggak ada batasnya. Nabi ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab tentang batasan sabar. Ya Rasulullah, mahadus sabri. Ya Aba Hafsin Umar ibn al-Khattab, lahada li sabri paina hadal maut. Umar, sabar itu nggak ada batasnya. Batas sabar adalah kematian. Kita sering mendengar kalimat, awas ya, jangan sampai sabar saya habis. Pernah dengar Bu? Ustadz, manusia itu ada batas kesabaran. Pernah dengar nggak? Ya. Ini kalimat-kalimat setan yang dibisikkan ke dalam hati kita. Karena sabar nggak ada batasnya. Ustadz, kita dimarahin, sabar. Kita diejek, sabar. Kita dipitnah, sabar. Kita digunjingin, sabar. Suami kita diambil. Ini lain Bu. Ya. Ya. Ustadz, kami dipinah, digunjingin, diomongin tidak baik, sabar Ibu. Tanamkan itu yang pertama, sabar tidak ada batasnya. Yang kedua Ibu, yang Allah berikan kebaikan, Allah nanti akan menggantikan Ibu. Bukan hanya dosa kita yang habis, bukan hanya pahala orang yang memfitnah kita ngalir ke kita, tapi Allah akan mengganti kesabaran kita, keikhlasan kita dengan nikmat yang banyak sekali, dengan nikmat yang besar sekali. Ibu, di dalam Al-Quran Allah nggak pernah berkata aku bersama orang yang puasa. Dalam Al-Quran Allah nggak pernah berkata aku bersama hambaku yang haji. Bahkan dalam Al-Quran Allah nggak pernah berkata aku bersama hambaku yang rajin sholat. Tapi dalam Al-Quran Allah berkata aku bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita sabar, yang dampingin kita Allah langsung Ibu. Ketika kita sabar, yang menjadi pengawal kita siapa? Allah. Yang menjadi tentara kita siapa? Allah.
Lawannya sabar apa? Lawannya sabar apa, Bu? Emosi, marah. Bu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi minta dinasihatin. Apa kata Nabi? 2 kata aja, la takdab, jangan marah. Orang kalau udah marah bisa senyum nggak? Ibu pernah nggak ngeliat suami marah? Pernah nggak ngeliat suami kita marah? Ada nggak suami bilang gini, mama papa mau marah ya? Nggak ada, Bu. Ada orang tua marah dengan anak senyum-senyum nggak? Ya, nak mama marah 1 menit ya. Nggak ada, Ibu. Orang kalau udah emosi yang keluar kalimatnya nggak beraturan, Ibu. Kebun binatang di absen dari yang kaki 2 sampai kaki 1000. Kalau udah lagi marah, penghuni neraka di absen, Bu. Dasar suami jin. Istrinya apa? Genderuwo. Ya, itu penghuni neraka di absen, kebun binatang di absen. Orang kalau udah marah nggak kontrol, Ibu. Betul tidak? Ya. Bukan hanya dari segi dosa marah, Ibu. Orang yang penyakitnya paling banyak adalah orang yang suka emosi. Nggak ada untung emosi, Bu. Nggak ada untung marah. Jadi yang dampingin orang sabar adalah Allah. Dan Allah akan mengganti kesabaran kita dengan kenikmatan. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, Ibu dipinah aja dulu, Bu. Pinah sabar, betul nggak ya? Di dalam Al-Quran, Ibu, Allah meletakkan sabar dulu baru sholat sebagai penolong. Sabar dulu baru sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was sholah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Jangan terbalik, Bu. Bukan sholat dulu baru sabar. Allah nggak bilang, hai orang-orang beriman, jadikanlah sholat dan sabar. Tapi Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was sholah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Apa duluan, Bu? Sabar. Yang kedua, sholat sebagai penolong kalian. Sebagai penolong kalian. Ustadz, kok sabar dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru sabar? Ada nggak, Bu, orang sholat tapi nggak sabar? Banyak. Nanti kan kita mau tarawih, Ibu. Ketika imam udah tua, umur 70 tahun, bacaan nggak jelas, tarawihnya baca Yasin. Ya Allah. Yang sholat asam urat lagi. Udahlah jadi, Bu. Ya. Dia sholat tapi nggak sabar. Makanya Allah letakkan dulu, hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Allah tutup ayat ini dengan kalimat yang indah. Allah nggak bilang, aku bersama orang yang sholat. Tapi apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Aku berserta bersama orang yang sabar. Siap sabar, Bu? Siap sabar? Nggak pakai insya Allah. Insya Allah itu kadang siap, kadang tidak. Yang wajib itu saya tanya, Bu, siap sholat 5 waktu? Pakai insya Allah enggak? Enggak, karena sabar hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya sama seperti sholat 5 waktu. Ibu siap sholat subuh? Atau insya Allah? Ibu siap sholat zuhur? Ibu siap sholat asar? Ibu siap sholat maghrib? Ibu siap sholat isya? Ibu siap jaga tarawih? Ibu siap sabar? Nggak yakin. Ibu siap sabar? Siap sabar? Sholat imamnya lama sabar? Suami pelit sabar? Suami cerewet sabar? Sabar nggak boleh diusahakan, harus. Sabar itu harus. Ustaz tapi sakit. Allah lah sama kita, Bu. Allah, Bu, yang sama kita, kenapa kita takut? Ya, Bu, kenapa kita takut? Bu, sehebat apa manusia kepingin menjelekkan kita? Ibu, Bu, boleh nggak tambah satu hadis? Apa kata Nabi, Bu? Lau ijtama'atil insi wal jins liyadurruka walam yadurruka illa ma qad kataballahu laka. Ibu, kata Nabi Muhammad nih, kalau seluruh manusia di permukaan bumi, bukan hanya di Bukit Cermin, Bu, bukan hanya di Tanjung Pinang, permukaan bumi, miliaran manusia, bahkan triliunan manusia berkumpul dengan jin,
Kalau seluruh manusia di bumi ini berkumpul dan bersatu dengan jin liyaduruka untuk menjelekkan engkau, untuk menjatuhkan engkau, untuk menghinakan engkau, untuk memfitnah engkau, untuk mempermalukan engkau, walam yadurruka illa ma qad kataballaka, mereka nggak akan bisa menghinamu, mereka nggak akan bisa menjatuhkan engkau, mereka nggak akan bisa mempermalukanmu. Mungkin engkau malu di hadapan manusia, tapi engkau tidak pernah malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengganti fitnahan, kejelekan, gibahan, gunjingan dengan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, yang jadi masalah itu bukan seluruh manusia nggak suka dengan kita. Yang jadi masalah itu bukan manusia menjelekkan kita. Yang jadi masalah itu bukan manusia seluruhnya memfitnah kita. Kalau Allah tidak suka dengan kita, itu yang menjadi masalah. Biarkan manusia nggak suka dengan kita, biarkan manusia memfitnah kita, menjelekkan kita. Yang penting Allah cinta dengan kita. Itu yang paling penting, Ibu. Cukup? Cukup, Bu? Siap mau buka puasa? Siap. Udah belanja? Banyak menu buka puasanya? Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini penuh dengan berkah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Allah luaskan rezeki kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Allah luaskan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh salehah. Allah jadikan keluarga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, suami kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhatan min riyadil jannah, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gantikan azab kubur dengan nikmat kubur. Allah tempatkan keluarga kita yang sudah mendahului kita dengan kita semua bersama Nabi Muhammad di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana bi barakati sahri Ramadan warhamna bi hurmati sahri Ramadan innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, wabil khusus kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, kalau di antara kami, keluarga kami ada yang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Engkau sehatkan jasmani rohaninya ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami dan keluarga kami ya Allah yang berada dalam kesempitan ya Allah, berikan kelapangan ya Allah. Yang susah Engkau berikan kesenangan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, curahkan rahmat-Mu, keberkahan-Mu kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Rabbana, keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, siapapun ya Allah, orang tua kami, mertua kami, suami kami, anak kami, siapapun ya Allah, keluarga kami ya Allah, ampunkan dosa mereka, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Lapangkan kubur mereka, terangi kubur mereka ya Allah, dan tempatkan mereka beserta kami kelak di dalam surga bersama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, kami berterima kasih ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Dan kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, pertemukan kami pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang ya Allah, dalam keadaan yang sehat walafiat, jasmani yang sehat, rohani yang sehat, rezeki yang berlimpah ruah, halalan taiban, mubarakan, wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.